Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Hai sahabat waktu. Ibu kota Jakarta merupakan daerah metropolitan dengan jumlah penduduk yang padat. Berbagai masalah baik kemacetan dan banjir selalu menjadi momok todongan bagi para pemilih untuk bakal calon pemimpin saat kampanye. Dari masa ke masa, pergantian kursi kepemimpinan membuat arah kebijakan penataan kota Jakarta memiliki perbedaan. Namun, baiknya adalah penertiban dengan kebijakan ini membuat wajah baru ibu kota lebih tertata. Yuk simak berbagai prestasi pembangunan era Pak Ahok dan era Pak Anies Baswedan. Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam bersama Pak Joko Widodo yang menjadi gubernur keduanya bersama memimpin ibu kota. Namun kebersamaan Pak Jokowi dan Ahok tidak berlangsung lama, hanya sekitar kurang lebih 2 tahun karena Pak Jokowi akhirnya memutuskan maju menjadi calon presiden pada 2014 dan meninggalkan Ahok. Tak butuh waktu lama, Pak Ahok saat itu menggandeng Jarod Saiful Hidayat untuk mendampinginya. Duet Ahok-Jarot pun memimpin kota metropolitan. Selama memimpin ibu kota, Ahok terus menjadi sorotan. Sosoknya terkenal galak dan tak ragu mengeluarkan keputusan-keputusan nyeleneh agar Jakarta menjadi kota yang jauh lebih baik. Untuk mengenang sosok kepemimpinan Ahok, berikut ini 7 kebijakan yang masih diingat masyarakat. Yang pertama, Monas bebas PKL. Geramnya Ahok akan tindak tanduk pedagang kaki lima atau PKL di Taman Monumen Nasional membuat pihaknya melakukan sterilisasi. Kebijakan itu tak mulus diterima pedagang, mereka menentang dan melawan atas keputusan itu. Namun begitu, Ahok jalan terus. Dia tak gentar menerima perlawanan dari PKL. Hasilnya kini mereka yang berdagang di Monas telah dipindah Ahok melalui Lenggang Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta pun menutup semua akses pintu masuk Monas bagi pedagang kaki lima liar di areal pusat jajanan Lenggang Jakarta. Ahok khawatir PKL akan kembali menjamur jika Monas dipergunakan untuk pagelaran acara apapun. Selain itu, Ahok Jarot pun ingin kembali menghidupkan air mancur menari, sehingga hal itu bisa menarik wisata masyarakat datang ke Monas. Menurut Jarot, anggaran perbaikan air mancur menari tidak menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Dana didapat melalui patungan antara Jarot, Ahok, Sabdo, dan musisi Adis MS. Yang kedua ialah gusur lokalisasi Kalijodo. Matahari baru saja memperlihatkan sinarnya pada Senin 29 Februari 2016 silam. Namun kesibukan sudah terasa di salah satu sudut ibu kota. 8 ekskavator mulai bergerak menghancurkan satu persatu bangunan di Kalijodo. Kawasan yang dikenal sebagai lokasi prostitusi di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Alat berat itu menghancurkan bangunan mulai dari Jalan Kepanduan 2. Di kiri kanan ekskavator dijaga oleh polisi, TNI, dan Satpol PP. Sebelum dibongkar, petugas mensterilkan kawasan tersebut dengan memberi garis polisi. Penyisiran dilakukan sekaligus untuk memastikan tidak ada lagi warga di dalam bangunan yang dihancurkan. Dentuman dan gemuruh dinding-dinding bangunan yang menandakan runtuhnya Kalijodo juga menjadi tontonan warga. Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jalan Bedengan Utara, dan jalan yang berada di seberang Kalijodo didapati warga yang hendak menonton dan jadi saksi sejarah dan akhirnya riwayat Kalijodo. Sejumlah truk pengangkut dari Dinas Tata Air dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta bersiap di sisi utara Kalijodo untuk mengangkut puing reruntuhan bangunan. Setelah 30 menit dihancurkan, kafe-kafe yang berada di bagian depan atau bagian Jalan Kepanduan 2 mulai rata dengan tanah. Kalijodo yang kelam pun kini tinggal sejarah. Kini Kalijodo sudah disulap menjadi ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Ahok sendiri yang meresmikan RPTRA Kalijodo pada 22 Februari 2017. Yang ketiga ialah buat RPTRA.
Menurut mantan Bupati Belitung Timur, tujuan utama pembangunan ruang publik ini merupakan langkah DKI Jakarta untuk mewujudkan provinsi yang ramah anak. Ahok meminta anak-anak harus dididik dengan baik di RPTRA, sebab banyak RPTRA yang baru dibangun telah dipenuhi sampah. Di RPTRA, keluarga bisa berwisata tanpa mengeluarkan uang. Oleh karena itu, pembangunannya sengaja dilakukan di dekat lokasi padat penduduk. Beragam permainan anak sengaja disiapkan di RPTRA, mulai dari lapangan futsal, badminton, voli, hingga arena skateboard dan sepeda BMX. Yang keempat ialah bentuk pasukan Orange. Melalui peraturan gubernur tentang perekrutan para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, Ahok pun membuat sejumlah pasukan yang ditugaskan untuk menangani persoalan darurat dan kecil. Misalnya membersihkan sampah yang menjubat air, memunguti sampah yang dibuang sembarangan, menambal lubang kecil di trotoar dengan semen, dan masalah kerusakan pada sarana dan prasarana umum di Jakarta. Dengan seragam orange, PPSU itu pun langsung ditempatkan berdasarkan zonasi tertentu di setiap kelurahan. Satu zona, misalnya satu ruas jalan utama taman, bisa diisi 2-3 pekerja yang dibagi dalam 2 giliran kerja, dari pagi hingga malam. Satu kelurahan akan mendapatkan 40 hingga 70 pekerja, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Disinyalir berhasil, Ahok pun memindahkan pekerja harian lepas atau PHL yang selama ini di bawah dinas menjadi PPSU. PPSU sudah relatif baik kerjanya, justru kurang orang. Saya lagi berpikir pindahkan PHL, dinas kebersihan atau dinas taman ke kelurahan. Yang kelima ialah relokasi kampung pulau. Banyak pihak tak menduga akan keberanian Ahok untuk memindahkan warga kampung pulau di bantaran Sungai Ciliwung. Bahkan aksi relokasi itu sempat diwarnai bentrokan antara warga dengan aparat. Meski demikian, relokasi pada September 2015 telah membuat sejumlah warga berhasil dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa Jatinegara Barat, Jawa Timur. Mulai tidak ada teralis pada jendela hingga masalah sarana. Namun tahap demi tahap perbaikan rusun dilakukan. Hingga kini warga mulai menikmati hunian baru mereka. Bahkan pada Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah, ratusan warga relokasi dari kampung pulau menjalankan salat Id di rusun tersebut. Yang keenam ialah sepeda motor dilarang lewat Jalan Tamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan kendaraan roda 2 yang melintas di daerah jalan protokol ibu kota. Aturan ini diberlakukan pada Desember 2014. Dalam rapat dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar dan Wardi Lantas Polda Metro Jaya AKPP Bahrudin Muhammad Syah, Ahok mendapat data angka kematian pengendara motor per tahun mencapai 45.000 orang. Paling tidak ada 2-3 orang meninggal setiap harinya, dan lebih banyak dialami anak di bawah umur. Ahok mengatakan jalan pertama yang akan diterapkan pembatasan sepeda motor yakni di sepanjang Harmoni sampai Bundaran HI. Artinya sepeda motor tidak boleh melewati Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Tamrin. Sebagai gantinya, Ahok akan menambah jumlah bus tingkat untuk mengangkut para pengendara sepeda motor. Yang terakhir ialah Simpang Susun Semanggi. Meski tidak langsung diresmikan oleh Ahok, namun dirinya merupakan penggagas utama berdirinya Simpang Susun Semanggi. Jalan layang Simpang Susun Semanggi diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis 17 Agustus 2017 lalu. Susun Semanggi sendiri dibangun menggunakan dana dan kewajiban pengembangan atas koefisien lantai bangunan atau KLB. Anggaran yang dihabiskan sebesar 579 miliar. Simpang Susun Semanggi ini bisa dibilang merupakan karya monumental dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warganya. Jalan layang non-tol dengan panjang jalan 1622 meter itu terbilang mempunyai desain yang unik dan megah. Dikatakan unik karena proyek ini menjadi yang pertama di Indonesia yang memakai bentang terpanjang di atas jalan tol dalam kota Jakarta secara full
prekes, melengkung atau hiperbolik. Sama halnya dengan Pak Ahok, menjadi seorang pemimpin bukan perkara yang mudah. Seorang pemimpin harus selalu siap mendapat cacian, kritik hingga pujian, serta menjadi sorotan dari jutaan pasang mata. Masalah tersebut tentunya juga dirasakan oleh Gubernur DKI Jakarta sekarang, yakni Pak Anies Baswedan, selama masa kepemimpinannya di Jakarta dalam menepati janji yang diucapkan ketika kampanye. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai bahwasanya selama 4 tahun menjabat sebagai gubernur, Pak Anies Baswedan telah menepati janji kampanyenya yang tercantum dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Riza Patria memastikan bahwa janji politik Anies Baswedan akan tuntas pada tahun terakhir masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta. Berbagai prestasi yang diraih oleh Pak Anies, yang pertama ialah Pak Anies Baswedan menghentikan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Semasa kampanye, banyak pihak meragukan janjinya, sebab proyek tersebut sudah terlanjur berjalan meski ada penolakan. Pada 26 September 2018, Anies Baswedan menerbitkan surat keputusan mencabut izin 13 pulau reklamasi dengan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 pada 4 Juni yang lalu. Yang kedua ialah resmi meluncurkan program hunian DP 0 rupiah pada Oktober 2018 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga ialah Pak Anies Baswedan meneruskan pembangunan Stadion BMW yang sekarang dikenal sebagai Jakarta International Stadium yang tertunda dengan kapasitas 82.000 penonton yang nantinya dilengkapi apartemen, pusat perbelanjaan hingga terintegrasi dengan moda transportasi. Yang keempat ialah memasuki 2 tahun pemerintahannya, ia harus melakukan sejumlah program. Salah satunya menghadirkan kesejahteraan untuk warga Jakarta melalui 5 jenis kartu kesejahteraan. Yang kelima, Pak Anies Baswedan memasukkan program menata Jakarta pada tahun kedua, mulai dari menata trotoar lebih nyaman dilengkapi bidang miring dan ubin pemandu, lift untuk ibu hamil serta lansia dan penyandang disabilitas. Pemasangan CCTV dan pelicinan crossing. Trotoar dibuat terintegrasi dengan bus Transjakarta, MRT, dan LRT. Salah satunya terlihat pada wajah baru Pasar Senen. Yang ketujuh ialah meluncurkan Jaklingko untuk integrasi antar moda di Jakarta yang mengintegrasikan semua jenis moda transportasi seperti angkot, Transjakarta maupun transportasi berbasis rel seperti Light Rail Transit atau LRT dan moda raya transportasi atau MRT. Yang terakhir ialah menggratiskan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI atau Polri, pahlawan kemerdekaan, dan mantan presiden ataupun wakil presiden. Pada September 2019 sudah ada 19.929 objek pajak yang digratiskan PBB dengan nilai 180,4 miliar. Ya, itulah sahabat waktu deretan prestasi yang diukir pada masa kepemimpinan Pak Ahok dan juga Pak Anies. Apresiasi tertinggi diungkapkan untuk kedua pemimpin ibu kota tersebut. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sedikiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.